Salam baik buat sahabat channel Kisah Keramat. Semoga menghibur. Yuk, kita mulai kisah ceritanya. Di sebuah desa kecil yang terletak jauh di pedalaman Jawa Timur, hidup seorang pemuda bernama Arka. Ia adalah seorang mahasiswa sejarah yang tengah mengerjakan tugas akhir tentang sejarah kerajaan Singosari. Walaupun banyak sejarah besar yang dikenal dari kerajaan itu, ada satu cerita yang membuat Arka tertarik secara pribadi. Legenda tentang Golok Api Naga, sebuah pusaka yang konon milik Raja Singosari, Ken Arok. Golok tersebut tidak hanya terkenal karena keampuhannya dalam peperangan, tetapi juga karena memiliki kekuatan gaib yang luar biasa. Kabarnya, golok tersebut disertai dengan kutukan yang sangat berat bagi siapa saja yang berusaha memilikinya. Selama bertahun-tahun, Arka mendalami cerita ini, membaca buku-buku tua, dan berbincang dengan para ahli sejarah. Sampai suatu malam, ia menemukan sebuah petunjuk baru dalam sebuah naskah kuno yang memperkuat keyakinannya bahwa golok itu benar-benar ada dan mungkin masih tersembunyi di suatu tempat di pedalaman Jawa. Dari buku tersebut, Arka mengetahui bahwa golok itu disembunyikan di sebuah desa yang konon tidak ada dalam peta modern. Desa tersebut diliputi oleh hutan lebat dan rawa-rawa yang memisahkannya dari dunia luar. Tak banyak yang tahu, dan bahkan lebih sedikit yang berani mencari tahu. Penuh rasa penasaran, Arka memutuskan untuk melakukan perjalanan ke desa tersebut, berharap bisa menemukan golok api naga dan membuka misteri besar dari masa lalu Singosari. Ia membawa serta peralatan pendakian dan perlengkapan yang cukup, mempersiapkan diri untuk perjalanan yang sulit. Arka tiba di desa yang dicari, meski dengan rasa terkejut karena tak ada tanda-tanda kehidupan yang ramai seperti kota-kota lain. Desa ini terasa sangat terpencil dan sepi, hanya dihuni oleh beberapa orang tua yang tampaknya sudah tidak lagi bekerja seperti dulu. Tanah di sekitar desa ini tertutup kabut tipis yang seolah-olah menutup dunia luar dari pandangan. Setelah beberapa hari berkeliling, Arka mulai berbicara dengan penduduk setempat, berharap mendapatkan informasi lebih lanjut. Namun, sebagian besar dari mereka hanya diam dan menjauhkan diri dari Arka, seolah menghindari perbincangan tentang golok api naga. Beberapa orang bahkan terlihat ketakutan saat ia menanyakan tentang golok tersebut. Namun, Arka akhirnya bertemu dengan seorang pria tua bernama Pak Budi, yang tampaknya tidak takut berbicara. Pak Budi mengatakan bahwa golok tersebut benar-benar ada, tetapi tidak ada yang berani mencarinya, karena golok itu membawa malapetaka. Golok itu bukan hanya sekadar alat perang, kata Pak Budi dengan suara serak, seolah memikul beban berat dari masa lalu. Golok itu adalah kunci yang menghubungkan dunia manusia dengan dunia lain. Banyak yang mencoba menemukannya, tapi mereka semua tidak kembali. Arka merasa ada yang ganjil dalam cerita Pak Budi, tetapi rasa penasaran justru semakin menguasai dirinya. Pak Budi, dengan raut wajah yang penuh keputusasaan, memberitahukan bahwa golok tersebut disembunyikan di sebuah tempat yang sangat sulit dijangkau, jauh di dalam hutan belantara. Tempat itu dilindungi oleh banyak hal yang tidak bisa dijelaskan, dan banyak orang yang sudah mencoba untuk menemukannya, namun tak ada yang berhasil. Dengan petunjuk yang diberikan oleh Pak Budi, Arka memutuskan untuk melanjutkan pencariannya. Ia tahu bahwa perjalanan menuju tempat golok itu pasti berbahaya, tetapi dorongan untuk mengungkap misteri sejarah lebih kuat daripada rasa takutnya. Ia mengumpulkan perlengkapan dan berangkat ke dalam hutan pada pagi hari, mengikuti jejak yang ditinggalkan oleh Pak Budi. Hutan semakin rapat dan gelap seiring berjalannya waktu. Udara terasa berat, dan suara alam seolah menghilang begitu saja. Di beberapa titik, Arka merasa seperti ada yang mengawasinya, namun saat menoleh, tak ada siapapun di sana. Namun, ia terus berjalan, karena semakin dalam ia masuk, semakin jelas jejak-jejak sejarah yang ditemukan. Setelah berhari-hari berjalan, Arka akhirnya sampai di sebuah gua yang sangat dalam, yang diselimuti oleh semak belukar. Di dalam gua itu, terdapat altar kuno yang dipenuhi dengan ukiran dan tulisan yang tak bisa dia baca.
Lampu senter yang dibawanya hanya menyinari sebagian kecil dari gua tersebut, namun ia merasa sesuatu yang sangat kuat sedang bersemayam di sana. Di atas altar itu terbaring sebuah golok besar yang tampaknya terbuat dari logam hitam pekat, dengan sebuah api merah menyala di sepanjang bilahnya. Api itu tidak terlihat seperti api biasa, terlihat lebih seperti energi gaib yang terperangkap di dalamnya. Golok itu mengeluarkan aura yang begitu kuat, seolah memanggil Arka untuk mendekat. Tanpa berpikir panjang, Arka meraih golok tersebut. Begitu tangannya menyentuh bilahnya, sebuah kekuatan dahsyat langsung merasukinya. Api merah itu tampak mengalir ke dalam tubuh Arka, menyebar melalui pembuluh darahnya dengan kecepatan yang luar biasa. Seketika, Arka merasa seperti terhubung dengan sesuatu yang jauh lebih besar dari dirinya. Suara bisikan muncul di telinganya, memerintahkannya untuk mengambil alih dunia. Kembali ke desa, perubahan pada diri Arka mulai terlihat. Warga yang sebelumnya tidak terlalu memperhatikannya, kini merasa ada yang tidak beres. Arka yang dulu ramah dan terbuka kini menjadi pendiam dan lebih sering tampak berbicara dengan dirinya sendiri. Mata Arka mulai memerah, dan kilatan api kadang tampak di matanya. Golok yang dibawanya seolah menjadi pusat dari kehidupannya, dan ia semakin merasa tak bisa lepas darinya. Pak Budi, yang melihat perubahan ini, kembali menghampiri Arka dengan penuh rasa khawatir. Ia mencoba memperingatkan Arka bahwa golok itu bukanlah benda biasa, dan ia harus segera melepaskannya sebelum semuanya terlambat. Namun, Arka yang kini sudah kerasukan kekuatan golok, menanggapi dengan tatapan kosong dan suara yang tidak seperti dirinya. "Ini bukan milikku lagi, Pak Budi. Golok ini adalah takdirku," kata Arka dengan suara yang terdengar serak dan aneh. Warga desa mulai merasakan dampak dari keberadaan golok tersebut. Setiap malam, langit desa dipenuhi dengan kilatan api yang datang entah dari mana. Di sepanjang jalan setapak desa, jejak api yang ditinggalkan oleh Arka membakar segala sesuatu yang dilaluinya. Pada malam yang gelap, Arka akhirnya tidak bisa lagi mengendalikan diri. Dengan golok di tangan, ia keluar dari rumahnya dan berjalan menuju pusat desa. Api naga yang mengalir melalui tubuhnya mulai keluar dengan sangat kuat, membakar semua yang ada di depannya. Api itu bukan api biasa. Ia menghanguskan segala sesuatu dengan cepat, membuat orang-orang desa terperangkap dalam kobaran api yang dahsyat. Pak Budi berusaha menghentikan Arka dengan cara apapun yang bisa ia lakukan, namun usaha itu sia-sia. Golok api naga kini menguasai Arka sepenuhnya. Setiap kali Pak Budi mencoba mendekat, api naga menghalangi jalannya. Kehancuran semakin meluas. Dalam sekejap, seluruh desa itu terbakar. Orang-orang berlarian, berteriak ketakutan, namun tidak ada yang bisa menghindar dari api yang begitu dahsyat. Tak lama setelah itu, desa itu pun lenyap dalam kobaran api. Akhirnya, ketika Arka merasa tubuhnya mulai melemah, ia jatuh terkulai di tengah api yang menghanguskan segala sesuatu. Golok yang ia genggam pun jatuh, dan seketika itu juga, api naga yang mengelilinginya menghilang. Desa yang sebelumnya penuh kehidupan kini hancur lebur, dan tidak ada lagi yang tersisa.